Baik. Gak bahas agamamu sendiri. Kalau Baik. fokus berdakwah Islam, kenapa kamu bahas Muslim terus? Baik. Gak bahas agamamu sendiri. Kalau Baik. fokus Islam, kenapa kamu bahas Muslim terus? Baik. Gak bahas agamamu sendiri. Kalau Baik. fokus berdakwah, fokuslah agamamu sendiri. Oke, coba bisa baca ini? Kenapa itu? Coba baca dulu. Apa ini bacanya? Benarkah Bible dipalsukan? Apa itu? Siapa yang bikin acara ini? Gak tahu, itu oknum ya, itu oknum. Bismillah Abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seorang muslimah yang nekat naik di roomnya Edis TV dan dia marah-marah. Dia memberikan nasihat ya kepada Edis TV ya, supaya Edis TV jangan lagi membahas agama Islam. Kenapa kemudian dia melarang? Karena dia merasa risih dengan Edis TV. Dia merasa agamanya dihina. Dia merasa agamanya itu dikucilkan. Agamanya itu direndahkan. Dan tentu saja nabinya dan Tuhannya direndahkan. Akhirnya dia merasa tersinggung. Nah, teman-teman sekalian, lagi-lagi Edis TV bukan orang baru. Dan dia sudah tahu bagaimana cara mengobati orang-orang awam seperti ini. Teman-teman sekalian, seperti di cuplikan, Edis TV katakan, coba perhatikan siapa yang buat spanduk ini. Iya kan? Benarkah Alkitab atau Bible itu sudah dipalsukan? Karena selama ini dituduhkan bahwa Alkitab kita tidak original. Sudah palsu. Karena gara-gara ya, katanya sih karena tidak ada nama nabinya. Karena tidak ada nama nabinya di dalam Alkitab, maka dikatakan itu palsu. Yang benar itu adalah Injil Barnabas. Karena dalam Injil Barnabas itu ada nama nabinya. Gitu. Itu yang asli katanya. Yang kita miliki itu palsu. Ya. Nah, ketika Edis TV menanyakan itu langsung terdiam 1000 bahasa kawan-kawan. Terdiam 1000 bahasa. Nah, mari kita menonton ya bagaimana kemudian ya Edis TV mencoba terus tertawa dan santai untuk melawan dan menjawab ya tentunya muslim awam seperti ini. Karena katanya semua oknum-oknum dan tidak pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayah, Zakir Naik, itu dia nggak pernah dengar katanya. Nah, mari kita simak videonya, tonton sampai selesai berikut ini. Oknum seperti Anda menjelekan agama ya. Intinya saya tidak. Intinya Pernah toleransi dengar? Islam, Oke, toleransi sebentar. ya. Bagiku Sebentar. agamaku, bagimu agamamu. Baik, saya jawab. Sudah bisa saya jawab? Sudah bisa saya jawab? Apa? Oke. Pernah dengar Abdul Somad membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Setiap muslim juga punya panutannya masing-masing ya. Oke, pernah dengar Ustadz Adi Hidayat membahas-bahas Bible? Enggak pernah. Enggak pernah dengar. Tahu Zakir Naik? Zakir Naik tahu? Enggak tahu. Enggak Nggak tahu juga. Dengerin. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang dia itu kerjanya bahas agama orang lain itu cuma agama Islam. Enggak. Pengetahuan saya dan saya nggak pernah bahas agama lain untuk membaguskan agama saya sendiri. Iya, Biarlah orang beragama karena lain. kamu tidak tahu apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya udah, kakaknya fokus aja sama agama kakak. Terus bagaimana dengan orang-orang Islam yang membahas-bahas agama Kristen? Ya udah, biarin aja, itu dosa Loh, saya mereka. sedang menjawab mereka kok dibiarin saja. Kakak, tadi kata-kata kakak aja, bagaimana seorang muslim yang berbuat ini. Ya udah, itu individunya masing-masing. Mau agama Jadi saya nggak apapun boleh itu. jawab. Bentar, Dibiarin mau aja dia begitu, agamanya- nggak boleh mau dia dijawab, agamanya biarin saja apapun begitu. itu. Kalau udah wataknya seperti itu, ya sudah, memang pribadinya saja. Jadi Mau agama ketika apapun Abdul itu, Somad pasti bisa mengatakan membuat salah. bahwasanya di dalam salib itu ada jin kafir, berarti orang Kristen diam saja begitu. Itu oknum kakak, udah biarin aja yang Ya sudah, saya sedang menjawab oknum-oknum itu. Masing-masing. Saya sedang menjawab oknum-oknum Dengan itu. agama masing-masing, udah. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nggak usah bahas-bahas agamaku, apalagi Oh, menjelek-jelekan Anda tidak agamaku. tahu, nggak ada istilah bagimu agamamu. Coba nih, Anda tahu.
Oke, teman-teman sekalian, kita tertawa dulu ya. Ya, jadi saya nggak tahu kenapa kemudian ketika agama mereka yang dibahas itu mereka kepanasan, mereka kejang-kejang, mereka kesurupan, mereka lapor polisi. Tapi kalau mereka yang membahas Alkitab, mereka bebas seenak-enaknya, sebebas-bebasnya mereka. Tanpa rem, seperti si Juma, Ustaz Ahmad Kainama, Donditan, ya kan, Aristo, Nandar, ya, Unirifa, Norari Tonang, Faruk Sianipar, masih banyak lagi ustadz nambab, ada ustadz nababan gitu, dan masih banyak ustadz ketika berceramah, entah itu di masjid, entah itu di pengajian, apapun yang mereka bahas, pasti Kristen dan Alkitab yang mereka buka. Dan mereka menafsirkan mereka seenaknya saja. Buat narasi-narasi yang tidak sesuai dalam iman kekristenan. Itu bukan penistaan, tapi itu dakwah. Nah, ini standar jandanya. Oh, standar janda. Bukan standar janda, standar ganda. Ya. Ngeri kawan-kawan, ngeri. Tetapi itu realita yang terjadi di negara kita ini. Ketika Kristen yang membahas Islam, oh itu penistaan, apa urusanmu dengan Islam? Sama seperti Mbak yang tadi ya. Urus saja agamamu, ya. Agamaku. Betul. Kau pakai sistem itu ketika agama kau yang kemudian dibahas. Tapi ketika Anda melihat ustadz-ustadzmu membahas Alkitab, membahas Injil, kamu diam 1000 bahasa. Anda tidak berkomentar sebagai umat yang mendengar. Anda terima, oh apa yang dikatakan oleh Ustaz itu suatu kebenaran. Coba sekali-sekali kalian langsung menegur, Pak, kenapa sih harus bahas Kristen? Kenapa harus bahas tentang Alkitab? Bahas Al-Quran dong, hadis dong. Ajarkan kepada kita tentang Islam yang benar. Jangan justru menyerang agama Kristen. Ada enggak umat Islam yang berani berkata demikian? Kalaupun ada 1-2 orang saja. Karena mayoritas, ya, itu kalian tidak suka dengan Kristen, ya, tidak suka dengan Alkitab, sehingga kalian biarkan para ustadz kalian menghina-hina agama lain, khususnya Kristen dalam hal ini. Nah, jadi jangan kepanasan dong ketika ada di TV, ada Paul Jang, ada Ibu Sofiatul, ada si Metatron, Bang Edwin, ya, dan masih banyak lagi teman-teman yang ada di luar negeri dan mereka membahas Al-Quran. Pada akhirnya apa? Banyak yang murtad. Akhirnya kalian mulai kejang-kejang. Kenapa bahas-bahas agama kami? Hina-hina agama kami. Ngaca begitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di akhir video ini saya meminta teman-teman semua. Saya tidak kenal Edis TV ya. Secara pribadi nggak kenal ya. Saya hanya melihat foto videonya dan saya sebagai tokoh agama Kristen di Indonesia. Saya bangga memiliki Edis TV. Saya senang dengan Edis TV. Maka saat ini tidak segan-segan saya mengajar rekan-rekan semua untuk membantu live-nya Edis TV bila perlu. Bantu tentang pergumulan saat ini untuk membangun rumah murtadin yang ada di negara di mana dia tinggal. Ya, ada nomor rekeningnya setiap dia live. Karena saya tidak miliki, saya tidak bisa cantumkan ya teman-teman. Jadi saya menghimbau, bantulah Edis TV. Dia meninggalkan Indonesia. Ya, untuk apa? Untuk menjadi seorang apologet. Pembelaan iman kita sekaligus membongkar juga ajaran-ajaran sebelah. Ya, dukung terus dan banyak sekali laskar-laskar Kristus yang lain, termasuk yang sedang bicara ini. Jangan lupa dukung ya dengan cara like, subscribe, komen ya, dan share ke media sosial saudara supaya channel ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.